Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang materi bahasa Indonesia pada materi tentang teks fiksi atau teks cerita. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pada subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing ya. Misalnya di dalam gambarnya ada jam gadang, ini memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Ya, pada KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi dan menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Ya, cerita rakyat ada kalau kemarin pada pembelajaran yang lalu untuk cerita rakyat ini bisa dibagi ke beberapa jenis. Misalnya ada fabel, ada yang ingat? Betul, fabel ini cerita yang tokohnya diambilkan dari nama-nama binatang atau hewan ya. Kemudian legenda ini merupakan cerita yang menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat atau suatu peristiwa. Kemudian sage atau sage itu cerita tentang kepahlawanan. Mite atau mitos itu berkaitan dengan kepercayaan suatu tempat. Ini. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik. Salah satu unsur intrinsik yaitu tentang tokoh. Masih ingat unsur intrinsik di dalam sebuah cerita ada apa saja? Ya, ada tema, ada latar, ya dah. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian ada amanat, kemudian tokoh itu sendiri. Kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh di dalam cerita rakyat atau cerita fiksi ya. Cerita yang akan kita bahas pada buku halaman 39 yaitu teks Malin Kundang. Di dalam buku paket halaman 39 ada beberapa pertanyaan di situ. Ada tokoh-tokoh utama dalam cerita tersebut, siapa tokohnya, kemudian sifat para tokoh tersebut, kemudian pesan moral yang terdapat dalam cerita di atas, kemudian menuliskan kembali. Yang terakhir adalah tokoh utama dan tokoh tambahan di dalam sebuah cerita. Kita bahas untuk cerita Malin Kundang ini. Sudah pernah mendengar cerita tentang Malin Kundang ya? Apa ini Malin Kundang ini? Diibaratkan sebagai seorang tokoh yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Ada yang bisa menceritakan secara singkat ini ya? Cerita singkatnya itu si Malin Kundang itu dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Dia ini termasuk orang yang miskin. Kemudian si Malin ini memiliki cita-cita untuk bekerja ikut dengan saudagar ke negeri seberang, merantau istilahnya. Karena keinginan si Malin ini ibunya tidak bisa mencegah, akhirnya Malin kembali bekerja ikut perahunya, kapalnya saudagar saat itu. Kemudian singkat cerita ibunya menunggu-nunggu kok nggak pulang-pulang itu ya, tidak pernah pulang. Kemudian suatu ketika si Malin ini pulang, tetapi karena melihat kondisi ibunya seperti itu, dia malu mengakui kalau itu adalah ibunya, sehingga dia mengelak kalau wanita itu adalah ibunya. Akhirnya karena sakit hati, merasa tidak dihiraukan, ibunya berdoa kepada Allah saat itu ya. Kemudian akhirnya diingatkan si Malin ini, dan karena kutukannya ibu itu, si Malin menjadi sebuah batu ya. Oke, di dalam cerita halaman 39 dan 40 itu kita lihat tokoh
utama di dalam cerita tersebut. Siapa tokoh utamanya? Oke, kita bahas ya. Tokoh utama itu sering muncul di dalam sebuah cerita. Tentu saja adalah Malin Kundang dan Ibu Malin yang istilahnya yang muncul di dalam yang diceritakan di situ adalah Malin Kundang dan ibunya. Ibunya merasa disakiti dan Malin Kundang ini durhaka kepada si ibunya. Kemudian sifat para tokohnya adalah Malin Kundang ini durhaka dan pembohong. Durhaka karena dia tidak mengakui sebagai seorang perempuan itu, wanita tua itu tidak dia akui sebagai ibunya. Dia juga berbohong kepada seluruh masyarakat di situ dan berbohong pula kepada istrinya. Kemudian Ibu Malin sebenarnya dia memiliki sifat yang penyayang karena selama anaknya di rantau itu setiap saat ibunya menunggu kepulangan Malin Kundang. Dia sangat sayang kepada anaknya itu ya. Kemudian nomor 3, pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut adalah jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka seperti Malin Kundang ini ya, karena ketika kita menyakiti hati seorang ibu dan ibu itu terbawa emosi kemudian berdoa kepada Allah, maka doa ibu ini akan dikabulkan oleh Allah. Itu hati-hati ya untuk anak-anak sekalian, jangan sampai melakukan atau berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, terutama ibu kita itu ya. Yang keempat ini adalah cerita singkat tentang Malin Kundang. Kemudian yang terakhir adalah tokoh utamanya siapa? Malin Kundang dan ibunya, karena selalu hadir di situ. Kemudian tokoh tambahannya siapa? Istri Malin dan penduduk sekitar. Baik, gampang ya untuk menganalisis penokohan. Gampang sekali. Kita melanjutkan ke cerita berikutnya. Ya. Ini di halaman 45 ada cerita Batu Menangis. Oke. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan yang ada di halaman 46. Masih sama, kita diminta untuk menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kalau tokoh-tokoh ini gampang saja, nanti tinggal tokoh yang ada di situ siapa, orang-orang yang berperan di dalam cerita kita tuliskan kalau hanya diminta tokoh-tokoh. Kemudian diminta menjelaskan tentang karakteristik tokoh-tokoh. Jadi karakter tokoh, baik-baiknya bagaimana, jahat-jahatnya bagaimana. Ini ada penjelasannya. Jangan hanya kok si anak perempuan itu jahatnya bagaimana? Oh, karena memperlakukan ibunya seperti pembantu itu. Misalnya ya. Kemudian nomor 3, pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut apa? Pesan moral. Pesan moral itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya berkaitan dengan hal baik dan buruk. Ya, sebaiknya ya penulis mengharapkan ketika anaknya di tokoh menceritakan tentang anak yang durhaka, pesan moralnya apa? Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang durhaka itu ya. Baik. Nomor 4, membuat percakapan sederhana berdasarkan Batu Menangis dalam kelompok kecil. Nah, ini nanti kamu membuat sendiri, tetapi nanti akan kita bahas di bawah, nanti akan Pak Isa sampaikan. Kita bahas satu persatu. Untuk nomor 1, tokoh dalam cerita tersebut adalah ibu, anak perempuan, dan warga desa. Kamu sudah membaca ya untuk cerita itu, sebaiknya kalian membaca dulu. Untuk cerita Batu Menangis dari daerah Kalimantan Barat ini, kamu baca dulu. Di situ ada seorang anak perempuan yang memiliki ibu, tetapi anak perempuannya ini hanya bisanya bersolek saja. Bersolek itu dandan terus, namanya anak perempuan ya, tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya, sehingga orang tuanya ini menjadi jengkel. Apalagi ketika ditanya ketika di pasar, di dalam perjalanan itu, siapa itu yang wanita tua di belakangmu itu, wahai anak perempuan?
Jawabannya apa itu si anak perempuan ketika ditanya apa warga di desa ketika dalam perjalanan? Oh, itu pembantuku, gitu ya, jawabannya seperti itu. Dan saat itu ibunya mendengar. Nah, ini ibunya mendengar, tidak hanya sekali, setiap ditanya orang jawabannya sama. Perempuan tua itu adalah pembantu. Betapa sakitnya hati sang ibu, sehingga sang ibu pun berdoa kepada Allah biar dia dikutuk. Akhirnya apa? Si anak ini juga jadi batu. Ini mirip ya, mirip dengan Malin Kundang tadi. Apa intinya? Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya ini ya, terutama pada ibu. Ini mirip sekali, Batu Menangis dan Malin Kundang. Nomor 2, karakteristik tokoh cerita tersebut adalah anak perempuan memiliki sifat yang durhaka karena tidak mengakui ibu kandungnya. Ia anak yang manja karena segala keinginannya harus dipenuhi. Ia juga pemalas karena tidak mau membantu pekerjaan ibunya. Karakter tokoh ibu adalah pekerja keras dan sabar di dalam menghadapi perilaku anaknya. Ini ya. Untuk warga ini tidak bisa dijelaskan secara gamblang ya, karena tidak dijelaskan, tidak ada percakapan yang secara intensif di situ. Warga itu hanya bertanya saja siapa wanita yang mengikutimu itu ya. Jadi tidak bisa dikatakan si tokoh warga ini baik atau buruk. Nomor 3, pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut adalah hendaknya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kita harus membantu pekerjaan orang tua kita, juga harus menghormati orang tua kita apapun kondisi orang tua kita. Yang terakhir, kita jangan sampai menyakiti hati orang tua kita karena dapat berakibat tidak baik. Kita bisa mendapatkan karma dari perilaku kita. Nah, ini ya sama nanti seperti cerita Batu Menangis dan Malin Kundang. Nomor 4, percakapan. Oke, di dalam membuat percakapan itu ada tokoh ya, harus kalian perhatikan. Biasanya di dalam sebuah percakapan itu nanti ada kisahnya dulu. Alkisah. Alkisah. Pada suatu hari, boleh, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Ya. Anak gadis janda itu bernama Susanti. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaan harus dituruti. Setiap kali ia minta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Ini yang tidak baik, harus dikabulkan. Kalau tidak punya uang bagaimana? Ya. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Kemudian suatu hari seperti biasa gadis itu mengurung diri di dalam kamarnya. Ya, percakapan, kita lihat percakapannya di sini ya. Ini ada tokoh pertama ini adalah ibu. Setelah ibu tanda titik 2. Ini ya, jangan lupa tanda titik 2. Kemudian ada spasi dan tanda petik, ini jangan lupa. Ini ya diperhatikan betul. Di dalam membuat percakapan yang diperhatikan adalah 1, nama tokoh. Nama tokoh kapital ini, ibu, titik 2 yang 2. Kemudian tanda petik juga ini ya, petik pertama. Ini petik penutup nih. Nah, setelah tanda petik maka huruf kapital. Jangan lupa ya. 1, nama tokoh besar, kemudian tanda titik 2, kemudian tanda petik, setelah tanda petik huruf kapital. Ya. Nah, sudah siang, mari kita pergi ke pasar. Tanda petik tutup, Susanti. Titik 2 lagi, usahakan, perhatikan. Di dalam menulis tanda titik 2 ini harus lurus dengan atasnya. Itu ya, harus lurus ini lurus ya. Ibu titik 2 Susanti titik 2 ibu titik 2 Susanti titik 2 ibu titik 2. Itu ya, tanda petik.
Malu aku Bu, dilihat banyak orang. Ibu saja yang pergi. Ayo nak, kita harus membeli banyak barang kebutuhan sehari-hari. Baik, tapi nanti aku dibelikan baju ya. Baju baru. Bersungut-sungut saat keluar kamar. Ini tanda kurung ini apa fungsinya? Ini adalah ketika dipraktekkan di dalam teks percakapan. Itu prakteknya ketika keluar bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Kesal itu ya. Wajahnya kesal. Dia ajak nggak mau kok dipaksa untuk ikut bersungut-sungut saat keluar kamar. Ayo segera kita berangkat. Nah, ini narasi lagi. Mereka berdua. Narasi ini biasanya dibacakan oleh narator kalau di dalam drama ya. Dalam bermain drama nanti kelas 6. Kelas 5 kalau tidak salah. Drama. Mereka berdua kemudian bergegas menuju ke pasar. Dalam perjalanan, Susi tidak mau berjalan di samping ibunya. Ia berjalan mendahului ibunya sambil berlenggak. Saat di pasar pun ia tidak mau membawakan barang belanjaan yang dibawa ibunya. Sang ibu kesusahan dalam membawa barang belanjaan termasuk barang kebutuhannya Susanti. Hingga seorang bertanya kepada dirinya, "Nak, siapa wanita yang membawa barang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Titik dua nih, Susanti, titik dua. Petik, bukan, dia adalah pembantuku. Setiap ada orang bertanya, jawaban Susanti sama. Ibunya pun mendengar jawaban Susanti. Kemudian karena sakit hati, ibu berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, sungguh tega anakku, tegurlah ia agar sadar akan perilakunya. Ya, Tuhan mendengar doa sang ibu. Perlahan-lahan tubuh si anak berubah menjadi batu, mulai dari kaki hingga ke kepalanya. Sehingga kenapa disebut batu menangis sampai saat ini ketika batu itu mengeluarkan air mata itu ya, itu batu, kisah batu menangis. Kemudian cerita berikut adalah Si Beru Dayang di halaman 53. Si Beru Dayang ini merupakan cerita singkatnya seorang ibu dan anak yang dilanda kemiskinan, dilanda kelaparan. Pada suatu cerita kan di sebuah negeri itu kaya raya, tetapi karena kemarau panjang, kemudian negeri itu penduduknya menjadi kelaparan. Tidak ada makanan yang dimakan, buah-buahan yang menjadi makanan pokok mereka itu layu sehingga mati dan tidak berbuah lagi. Akhirnya timbullah kelaparan yang besar itu ya. Hingga suatu ketika si Beru Dayang ini kelaparan minta makan, tetapi karena tidak ada yang dimakan maka lemas. Akhirnya apa? Akhirnya si Beru Dayang ini meninggal. Karena anaknya meninggal, si ibu sedih sekali, sangat bersedih. Kemudian si ibu ini pergi ke danau. Ajaibnya di danau ini di danau si ibu ini ketika meletakkan tangannya ke air danau berubah menjadi ikan. Ya, singkat cerita, suatu ketika masa kelaparan itu, kekeringan itu masih berkepanjangan, sehingga ada diceritakan dua orang anak sedang mengais tanah, menggali tanah dan menemukan buah di dalam tanah, dibawa pulang, ditanyakan ke bapak ibunya. "Bapak, ibu, ini aku menemukan bahan makanan, buah di dalam tanah apa ini?" Ternyata orang tuanya nggak tahu, warga ditanyakan warga sekitar nggak tahu, dan berita itu tersebar hingga kepada sang raja. Sang raja pun akhirnya juga tidak mengetahui apa buah itu. Dan ketika sang raja berada di sana menyaksikan buah yang ditemukan anak itu, terdengarlah seorang suara gaib di sini ya, suara gaib yang menyatakan bahwa buah itu adalah titisan dari si Beru Dayang. Si Beru Dayang ini akhirnya dia menyampaikan si Beru Dayang ini sangat kangen dengan ibunya, ingin sekali bertemu dengan ibunya.
diceritakan pula ibunya menjelma menjadi seekor ikan, sehingga pada saat itu juga akhirnya si suara itu menyampaikan, tanamlah buah itu, dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk, dipotong-potong menjadi kecil-kecil sehingga dibagikan ke seluruh warga yang ada di sana dan ditanam menjadi buah beru dayang itu, sehingga kemudian ketika pesannya suara itu ingin menemukan, maka buah itu dimakan bersamaan dengan lauknya daging ikan itu ya. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan nantinya si antara beru dayang bertemu dengan titisan ibunya tadi, seekor ikan. Nah, baik, berikutnya ya, kita jawab tokoh utamanya dulu. Oke, tokoh utamanya siapa? Ibu dan beru dayang. Tokoh tambahan dalam cerita di atas adalah anak kecil, orang tuanya, kemudian sang raja dan suara gaib itu merupakan tokoh tambahan. Karena kenapa kok si ibu dan beru dayang ini menjadi inti dari cerita tersebut. Masalah yang tengah dihadapi warga Tanah Karo pada masa itu adalah musim kemarau panjang yang menyebabkan tanaman menjadi layu sehingga buah-buahan tidak ada. Pesan moralnya adalah yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut adalah pesan moralnya, permasalahan yang muncul pasti ada penyelesaiannya. Dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi masalah kita harus menghadapi dengan sabar dan terus berusaha ataupun bekerja keras. Itu ya, untuk membuat akhir kisah cerita sesuai imajinasi penulis. Berikutnya, pada teks halaman 59 tentang cerita Keong Mas ya, halaman 59 tentang Keong Mas. Ada yang sudah pernah mendengar cerita ini ya? Ada beberapa pertanyaan bacaan, tokoh utama dan tokoh tambahannya, kemudian karakteristik dari tokoh-tokohnya, karakter tokohnya bagaimana, dan pesan moral. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita Keong Mas adalah Chandra Kirana Dewi Galuh, dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut adalah Raja, Pangeran Inupakerti, penyihir, dan nenek. Nah, ini suatu ketika seorang raja ini punya dua anak yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Nah, suatu ketika si raja ingin menjodohkan Chandra Kirana ini dengan Pangeran Inupakerti. Wah, sangat senang sekali si Chandra Kirana. Nah, tetapi si Dewi Galuh juga senang dengan si Pangeran Inupakerti, sehingga dia punya niat jahat. Datanglah dia kepada seorang penyihir untuk menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Akhirnya ketika si Chandra Kirana berada di sungai, didatangilah penyihir itu datang dan menyihir si Chandra Kirana menjadi sebuah keong emas dengan ketentuan nanti ketika ada orang yang menemukan dengan ketulusan, dengan bertemu dengan cinta sejatinya, maka akan kembali lagi, kutukannya akan hilang. Singkat cerita, si nenek ini mencari ikan ya, biasa mencari ikan. Akhirnya dia menemukan seekor keong ini, kok keongnya bagus, akhirnya dipelihara. Nah, karena dipelihara dibawa pulang. Setiap nenek ini mencari ikan ke sungai, kemudian si Chandra Kirana, seekor keong emas itu berubah lagi menjadi seorang manusia dan membersihkan, kemudian memasak. Dan akhirnya kaget si nenek, loh, siapa yang masak ini? Siapa yang membersihkan rumah kok jadi rapi sekali ya? Suatu ketika si nenek, karena itu sudah sering terjadi, dia pura-pura mencari ikan, tetapi dia sebenarnya
mengintip di balik jendela. Akhirnya tahu, wah, masuklah si nenek dan si Chandra Kirana, keong mas ini terkejut, loh ternyata nenek tidak mencari ikan, tapi malah mengawasi Chandra Kirana. Akhirnya berceritalah si Chandra Kirana. Nah, singkat cerita, si Pangeran Inupakerti ini mencari Chandra Kirana kan hilang itu, mencari Chandra Kirana, sehingga karena lelah dia menumpang di tempatnya nenek itu karena lelah dan haus, aslinya istirahat. Wah, ternyata ketemu dengan Inupakerti dan Chandra Kirana ketemu, akhirnya bercerita, dan singkat cerita dibawalah si Chandra Kirana kembali ke kerajaan dan disampaikan bahwa Dewi Galuh bersalah, sehingga sang raja marah dan menghukum Dewi Galuh dan penyihir. Singkat cerita, si Chandra Kirana dan Pangeran Inupakerti menikah hingga bahagia. Itu ceritanya. Kenapa kok tokoh utamanya adalah Chandra Kirana dan Dewi Galuh? Kenapa? Karena yang menimbulkan konflik di situ adalah Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Walaupun si nenek ini kadang dimunculkan, tetapi kalau melihat keseluruhan cerita itu tokoh utamanya adalah Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kemudian yang lainnya adalah tokoh tambahan. Yang kedua adalah karakteristik tokoh dalam cerita Keong Mas. Yang pertama ini adalah Chandra Kirana memiliki sifat baik hati, rajin bekerja dan mau berbalas budi. Dewi Galuh sombong, licik karena dia meminta bantuan penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Raja bagaimana arif dan bijaksana karena ia memberikan hukuman pada orang yang bersalah walaupun anaknya sendiri, itu ya. Penyihir jahat karena mengikuti perintah Dewi Galuh dan mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong. Nenek baik karena mau merawat Keong Mas, gitu ya. Kemudian Inupakerti baik dan karena dia berusaha mencari Chandra Kirana yang hilang. Karakteristiknya, pesan moralnya dari cerita tersebut adalah berbuat baiklah kepada siapa saja, karena apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perilaku kita. Ketika kita berperilaku baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Ketika kita berperilaku jahat, maka akan mendapatkan balasannya juga, itu ya. Kemudian berikutnya, tokoh di dalam cerita Ni Timun Mas dan Ilatang Hidung di buku halaman 67. Ada tokoh-tokohnya, pertanyaan baca siapa tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian karakter, latarnya. Nah, ini di sini mulai membahas latar ya. Latar itu apa? Latar itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Kemudian pesan moral sama dengan yang tadi, buat akhir cerita. Ini tergantung imajinasi yang kita lakukan. Ceritanya ini si Timun Mas ini seorang perempuan ya. Timun Mas seorang perempuan memiliki seorang ibu. Nah, ibunya ini kan kerja di ladang, jauh tempatnya, sehingga kalau meninggalkan rumah khawatir dengan anaknya, maka berpesan kepada anaknya ketika ditinggal ibu jangan keluar rumah, di dalam saja. Nanti ketika ibu bernyanyi membukakan pintu baru dibukakan. Suatu ketika ada raksasa datang itu menggedor-gedor pintu. Sesuai pesan ibunya, dia tidak membukakan karena tidak ada nyanyian. Nah, dia bercerita ketika ibunya pulang, wah si ibu jadi khawatir. Kemudian berpesan ketika ada nyanyian seperti ibu, tetapi kalau bukan suaranya ibu jangan dibukakan, gitu ya. Nah, itu berpesan seperti itu ibunya. Akhirnya suatu ketika si raksasa datang lagi, tetapi tidak dibukakan karena tidak ada nyanyian, gitu ya. Kemudian raksasa bersembunyi mengawasi di balik pepohonan. Ketika ibunya datang, dia bernyanyi. Nah, akhirnya suatu ketika si raksasa datang dengan bernyanyi. Akhirnya si Timun Mas membukakan pintu. Padahal pesannya kan, kalau suaranya bukan suara ibu, jangan dibukakan. Nah, akhirnya ditangkap oleh si raksasa. Kemudian ibu mencarinya dengan bantuan hewan-hewan yang
dipelihara oleh Ibu Timun Mas dan akhirnya ketemu gitu ya. Tokoh utamanya sekarang kita bahas. Tokoh utamanya siapa? Betul, Ibu dan Timun Mas. Kemudian tokoh-tokoh tambahannya ada ilantang hidung, ular, tikus, kucing, dan anjing. Nah, di sini yang menjadi inti dari permasalahan adalah intinya seorang anak itu harus mendengarkan nasihat ibunya itu ya. Kemudian karakter setiap tokoh, Timun Mas kurang cermat dengan nasihat ibunya, kurang cermat ya, tidak teliti. Ibu penyayang, selain menyayangi anaknya, dia juga menyayangi hewan yang ia temui dan mau merawat hewan tersebut. Ilantang jahat karena menculik Timun Mas, kemudian ular, tikus, kucing, dan anjing baik karena membalas budi dengan membantu ibu menyelamatkan Timun Mas. Latar ya, latar itu tempat terjadinya peristiwa di mana? Di rumah Timun Mas dan di rumah ilantang hidung. Latar waktunya di situ tidak disebutkan secara jelas ya. Pagi, sore, malam itu tidak disampaikan. Kalau latar waktu ya ketika ibunya pulang. Nah, ya berarti kemungkinan sore hari itu ya ketika waktunya. Ketika kita mau menggali tentang latar waktu itu sore hari. Kemudian pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus cermat dan ingat akan nasihat orang tua kita. Ya. Yang kedua, kita harus saling membantu agar ketika kita membutuhkan bantuan ada mau yang membantu kita. Itu. Oke, gampang ya. Kemudian berikutnya adalah cerita ada dari gambar ini, ada yang tahu nih cerita apa? Betul sekali. Asal usul Candi Prambanan di halaman 69. Kalian baca dulu, kemudian nanti kalian baca 4 pertanyaan ini sehingga setelah selesai nanti kirimkan analisis jawaban kalian melalui Google Classroom. Batas akhir pengiriman 2 minggu. Minggu ini selesai, minggu yang akan datang berarti 2 minggu lagi. 2 kali pertemuan nanti kira-kira setelah penilaian harian bisa kalian kirim. Itu ya untuk pembelajaran tokoh dalam cerita fiksi. Oke. Insya Allah gampang, tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian karakternya, kemudian latarnya di mana, pesan moralnya apa, sudah kita pelajari di depan, tinggal kalian menuliskan analisis intrinsik cerita asal usul Candi Prambanan. Baik, langsung untuk SBDP ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu tentang gerak tari kreasi daerah ya, penggabungan antara tari tradisional dengan tari modern. Ini tari kreasi daerah pernah kita pelajari kemarin, sehingga untuk kali ini silahkan kalian baca saja di buku paket subtema 2. Tema 8 subtema 2 ini kalian baca sendiri. Kemudian untuk praktek gerak tari di situ kan nanti ada praktek gerak tari burung kutilang, sudah pernah kita lakukan. Untuk praktek gerak tarinya belum kita lakukan. Untuk SBDP akan kita bahas pada subtema 3 ya, tema 8 subtema 3 minggu yang akan datang. Untuk minggu ini cukup bahasa Indonesia saja yang kita bahas pada pembelajaran saat ini. Untuk SBDP Pak Krisna ulangi lagi, kita bahas minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.